Audio Jungle. Pagi juga. Sahabat Indonesia di mana saja Anda berada. Kali ini kita sedang berada di rest area berapa ini Kak? 5657 ya? Ya. Sedang dalam perjalanan menuju galangan kapal milik Al Zaitun yang ada di Pantura, Eretan, Indramayu, Jawa Barat. Oh ya Kak, ini sambil menunggu rekan-rekan kita nih yang belum sampai. Hari ini kita rencananya mengantar Ibu Koni ya? Iya benar. So, ya. Kita dengar infonya begitu ya. Gitu ya. Kita akan mengantarkan Ibu Koni akan berkunjung ke galangan kapal Eretan ya Bang ya? Ya. Jadi sahabat Indonesia, hari ini Ibu Koni Rahakundini Bakri, Ya. pengamat militer kita ya, akan berkunjung langsung ke galangan kapal Al Zaitun. Pagi ini kita akan berbincang tentang hebohnya sinagog Yahudi ya. Jadi luar biasa ya, media-media kita ini Nyoroti ya, ada sinagog. memframing. Kalau bagi saya sekali lagi, framing yang dilakukan oleh media-media besar Iya. ya, yang mengatakan bahwa ada sinagog Yahudi di Al Zaitun. Sinagog itu apa sih Kak? Sinagog itu semacam rumah-rumah tempat peribadatan, bukan rumah. Oh gitu ya. Tempat peribadatan. Berarti kalau di Muslim itu musola ya? Ya, Atau semacam masjid itu. gitu Iya, ya? iya, musola Kalau atau di masjid. Kristiani gereja gitu ya? Kapel ya. Oh kapel ya? Kapel apa gereja kecil gitu ya. Oh gitu Iya, ya. Berarti iya. kalau di Muslim musola Musola ya. karena kecil ya. Jadi kaget juga saya itu melihat berita-berita dengan Begitu hoaxnya. begitu hebatnya mereka memberitakan sesuatu yang tidak terverifikasi ya. Apakah benar Iya. ada di situ? Sementara banyak yang tidak dalam, ternyata mereka mengatakan juga nggak ada ya. Ya kita kemarin Apakah benar? kita ke sana. Oh, Bahkan gitu ya, sudah Bang? tayang di YouTube-nya. Oh. Jadi kami iya, iya. kemarin bersama Bapak Kamarudin Simanjuntak Iya. ya, Sarjana Hukum, itu langsung ke Tempat lokasi ya. Di situ memang ada di situ gedung biru lah ya. Jadi memang warna biru tuh Kak, semuanya biru sebagaimana yang diberitakan di TV-TV ya, Iya, di media. di media. Tapi sayang mereka hanya gambarnya semacam Google Map begitu ya. Oh. Kasihan gitu. Jadi Lucu kasihan ya, jadinya gitu. aneh juga ya. Jadinya aneh gitu. Aneh. Tapi sudah berani Ya mengatakan menjas bahwa itu. bahwa itu adalah sinagog Yahudi gitu kan. Jadi ada apa ya dengan media kita ya? Nah itu dia. Gitu. Jadi Betulkah yang dikatakan seperti itu? semestinya sebagai media itu kan dia harus mampu harus melakukan verifikasi gitu ya, cek and recheck sebelum sebuah berita itu ditayangkan kan begitu ya. Betul. Jadi aneh juga ya, karena dalam kode etik jurnalistik, dalam undang-undang pers itu kan semua diatur sebetulnya bagaimana etika menayangkan sebuah berita ya. Benar, Gitu. betul Bang. Kalau kita katakan mereka tidak punya uji kompetensi, kan nggak mungkin juga ya. Iya. Terlalu jauh ya. Kayak terlalu sadis juga kita ngomongnya gitu ya. Gitu. Jadi seharusnya media-media itu Terlalu kejam lah ya kalau kita ngomong begitu ya. iya, apakah memang para insan pers di Indonesia ini belum pada ikut uji kompetensi wartawan? Ya nggak juga ya. Tapi Enggak juga maksudnya, kan? Iya, maksudnya dengan Aja kalau info begitu itu kan jadinya nggak bagus juga gitu. ya Tapi sangat nggak baik. dilihat dari cara kerjanya kok seperti itu, mencerminkan
wartawan yang tidak profesional, Betul. tidak memberikan haknya kepada si narasumber, Sumbernya. kan begitu ya. Jadi kami sudah cek and recheck sebenarnya kemarin bahwa ternyata di Al Zaitun itu yang disebut Gedung Biru Sinagog itu Sebenarnya apa sih itu? Sebenarnya apa, Bang? sebenarnya ini produksi air Oh, gitu. Jadi ini sebenarnya. Jadi mereka itu punya pabrik atau ya pabrik ya, tempat penyulingan air. Oh, oke. Jadi air ini namanya air Hamayim. Nah, Hamayim itu memang bahasa Ibrani juga nih Kak. Yang artinya adalah air. Air juga, air bersih gitu kan. Air yang menyehatkan gitu kan. Nah, ini memang sebenarnya air kok, air aja, air murni. Jadi Gedung Biru itu tempat pembuatannya gitu. Iya. Dan itu seluruh penghuni Mahat minumnya ini gitu. Oh, gitu. Gitu Kak. Nah, terus tempatnya itu yang tadi disebutkan itu bahwa tempat yang sinagog Yahudi di dalam itu berarti sama sekali nggak ada ya? Ya tempatnya ada. Tempatnya sinagognya wujudnya itu nggak ada, tetapi bukan sinagog bukan gitu. sinagog, oh begitu. Tapi tempat pembuatan air minum Ya ampun. alkali. Kan air minum ini air minum kesehatan nih. Iya. Jadi di dalam air minum ini dia sudah ada RO-nya, sudah ada mineralnya, sudah ada macam-macam di sini kandungannya ya, Iya. air alkali di sini. Dan di sini sudah ada izinnya, sudah ada standar nasional Indonesianya, SNI-nya sudah ada, Sampai ini BPOM-nya sudah ada, Oh gitu. merek dagangnya sudah ada resmi nih kok, tuh ada di sini, sudah jadi, resmi. Walaupun ini maksudnya untuk kebutuhan lokal di Di dalam. khususnya, Iya. tapi itu sampai ini serius ya sampai di Sudah ada badan urusan POM-nya. izinnya ya. Nih, ada SNI-nya, Oh, iya, ada badan SNI-nya. POM-nya. Dan dia dikeluarkan oleh LKM, Masjid Rahmatan lil Alamin. Artinya serius ya. Salah harus satu izinnya dari ya. kegiatan ekonomi yang ada di Al Zaitun. Jadi jangan heran kalau Al Zaitun tuh kaya ya. Karena usahanya banyak. Air minum saja Iya. dia punya sendiri Betul, gitu. betul. Ya bayangkan kalau 11.000 penghuni tetap di sana minumnya ini Minumnya semua. ini. Nah, jadi teman-teman, jadi masyarakat dimanapun itu boleh yang tadi disebutkan. Jadi nggak dicuriga sebenarnya. Bayangin Iya. ini sampai serius ya untuk kebutuhan lokal di dalam ini sampai pakai ini izin ya Bang ya. Betul. Sampai dibuatkan loh, diurus loh izinnya Jadi, ke negara loh. apapun yang dilakukan oleh Al Zaitun sebetulnya tidak pernah melanggar hukum positif yang ada. Mereka ternyata Betul. melakukan itu kepatuhan ya kepada Betul, pemerintah ya. sangat mematuhi hukum Buktinya positif. kita bisa lihat ya Betul, bahwa ini untuk buktinya. kebutuhan ini aja mereka ya untuk Iya. yang seperti ini aja untuk kebutuhan sehari-hari itu mereka sampai urus loh buat izinnya. Artinya Iya. mereka tuh Padahal kan bisa saja, nggak usah lah pakai izin orang buat iya, minum buat sendiri. kan itu wajar ya. Kayak isi ulang itu yang dijual itu. Iya benar. Itu nggak ada izin badan POM-nya itu pasti kan. Mereka hanya ya gitu-gitu aja. Ini luar biasa. Gitu. Tapi salut ya. Artinya kita salut loh. Untuk kebutuhan lokal yang sebenarnya nggak perlu untuk izin seperti ini, mereka sampai hitung sampai serius gitu loh. Mereka sampai memperhitungkan bahwa mereka harus melakukan kepatuhan terhadap pemerintah. Iya. Karena Makanya. itu mengurus sampai ini izin ininya ada. Ini patut diapresiasi. Sungguh-sungguh Iya. patut diapresiasi Betul. ya. Itulah Zaitun, sebuah lembaga pendidikan yang dia sangat patuh terhadap hukum positif yang ada di Indonesia. Iya. Ya, dari hal kecil saja lah. Kalau menurut kita ini kan hal kecil, artinya ini diminum sendiri gitu kan. Tidak untuk dijual Tidak beli gitu, dipromosikan, tidak diperjualbelikan. seperti itu. Kemudian ya itulah ya. Saya bangga ya, terus terang saya bangga. Mestinya itu negara itu ya, pemerintah Saya bangga loh sebagai semestinya memberi warga apresiasi negara dong. dan pemerintah ya. Karena Kita ketika berharap sih. izinnya diurus, berarti kan ada uang masuk ke negara nih. Iya. Ada nggak?
Ya kan mesti Ada berusaha dong, administrasi izin ya pasti izin ada. ini ya pasti Pasti ada mas, gitu kan. Gitu sebetulnya. Jadi kita sebenarnya salut ya, apresiasi sebenarnya ya Bang, Iya. bahwa ini tuh kita harus menghargai Bahkan- hasil karya anak bangsa sendiri. Iya, ini hasil karya daripada anak bangsa, ya kan. Tapi kok justru anak bangsa yang membuat karya-karya besar, Dikebirikan. ini malah justru sekarang dikriminalisasi ya, oleh bangsanya sendiri lagi. Ini yang miris ya, bagi kita sebagai jurnalis tentunya sangat miris sekali, di mana ada anak bangsa yang dikriminalisasi oleh bangsanya sendiri. Harusnya kita Jadi lebih seharusnya kita bangga, bangga, ya kan? harusnya bangga. Ketika ada anak bangsa yang mempunyai apa namanya itu tadi ya, karya-karya besar Iya. untuk bangsa dan negaranya. Dan saya juga mendengar untuk pajak juga, ya ternyata Al Zaitun itu membayar pajak paling tinggi. Betul itu ya Bang ya? Betul, itu Berita-berita yang diakui ini oleh si Lutfi Hakim, yang mantan wakil bupati Bupati ya, Indramayu, diakui membayar pajak terbesar adalah Al Zaitun. Nah ini kemana negara nih? Apakah negara tidak tahu atau menafikan itu semua? Ya kan, itu dia. Berarti banyak hal ya. Banyak. Artinya kita mesti apresiasi sungguh-sungguh bahwa dari hal yang kelihatannya kecil seperti ini, bukan kecil ya, artinya maksudnya yang buat lokal aja kebutuhan sendiri intern, Iya. itu mereka melakukannya loh dengan kepatuhan loh Iya. terhadap aturan pemerintah. Nah ini Iya. saya kemudian dengar juga bahwa tadi pajak ya PBB ya. Iya, panjang. Terus betul nggak Membayar itu Bang, pajak. gimana? Selain itu ada yang lain lagi nggak Bang? Tentu saja. Kemudian ada lagi listrik. Oh ya? Listrik Iya, bisa iya. 150 juta itu setiap bulan. Luar biasa Berarti ya? kan itu juga apalah devisa negara kan? Iya, benar. Ya kan? Pendapatan. Betul kan? Pajak. Pendapatan. Iya. Artinya sudah jelas manfaat kepada negara ini ada. Ketimbang dengan para pendemo kemarin ya. Oh, Belum iya. tentu mereka mempunyai kontribusi pada negara dan bangsanya sebesar itu. Kan seperti itu. Kalau Al Zaitun sudah jelas di situ. Iya. Dan itu kan tidak bisa dibilang, tidak bisa maksudnya tidak bisa dibilang itu bohong karena itu dinyatakan langsung loh oleh wakil bupati juga, Artinya itu sudah bukti nyata. terverifikasi lah. Iya, bukti nyata bahwa penerimaan Iya. negara ke daerah Iya. itu ada. Kan nggak mungkin seorang wakil bupati kata mantan walaupun mantan gitu ya, Iya. seorang wakil bupati itu mengatakan sesuatu yang Tidak ada laporan, tidak ada data ya. yang bohong, Iya. yang tidak benar, kan tidak mungkin gitu. Itu dia. Jadi di sini sebetulnya rakyat Indonesia tuh seharusnya melek, Betul, kan gitu setuju. ya. Artinya tidak mudah menghakimi seseorang hanya karena berita-berita yang ada di media sosial. Yang sebetulnya berita-berita di media sosial itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kan betul. begitu. Ya salah satu contoh tadi lah, ketika para pendemo meneriakan bahwa Al Zaitun itu tidak ada manfaatnya, ya kan? Ya itu manfaatnya tadi kita sudah dengar kan. Kepada negara memberikan kontribusi Iya. listrik 150 juta tiap bulan. PBB, PBB terbesar di ya itu Indramayu. penerimaan loh. Penerimaan negara. Penerimaan negara itu. Kemudian ini juga ya kan, mereka meminta mengurus izinnya, ada uang supaya- masuk kepada Iya. negara. Seperti itu sangat jelas lah. Jadi artinya tudingan-tudingan ini fitnah, terus yang secara terus menerus kemudian bully-buliannya dibully Iya. terus. Ini sebenarnya apa maksudnya gitu? Itulah yang harus kita pertanyakan, karena seharusnya negara itu juga melindungi Al Zaitun sebagai aset negara. Hadir ya. Hadir dong. Nyata. Kenapa? Artinya pewarta atau penyebar berita-berita hoax, baik itu konten kreator maupun
media-media massa itu seharusnya ditindak. Seharusnya bila perlu ya ditutup lah. Karena sebetulnya itu dapat memprovokasi masyarakat untuk berbuat hal-hal yang Anarkis ya, negatif. Bahkan lebih mengarah kepada anarkisme. Ya itu yang Kan prihatin begitu. iya. Jadi ketika ada pembiaran dari negara terhadap para penyebar hoax itu, tentu saja akan ada terjadi chaos Chaos ya di masyarakat. Hari ini sudah terjadi chaos informasi, kan gitu kan? Iya. Hari ini sudah terjadi yang namanya chaos informasi. Sebentar lagi, di simpang siur nih. ya. Jadi masyarakat yang mana yang benar, yang mana Betul. yang nah. Jadi sebentar lagi bisa terjadi yang namanya chaos di masyarakat. Bisa terjadi yang namanya benturan. Ya. Nah ini yang berbahaya. Sesama anak bangsa. Ketika kita negara tidak boleh membiarkan ya. hal ini ya. Jadi ketika negara itu membiarkan hal ini berjalan terus-menerus, ini bahaya. Jadi peran negara ini penting untuk mengambil langkah, mengambil tindakan kepada orang-orang, baik dia perorangan maupun korporat dari media yang harus ditindak. Jadi ini sebetulnya kalau dalam Lemhanas gitu ya, kalau kita belajar tentang kebangsaan, Ya. sebetulnya ini sudah masuk kepada ya darurat gitu kan, darurat. Itu dia Kak perbincangan kita pada pagi hari ini. Mungkin sampai di sini ya, Ya. dicukupkan dulu. Cukup ya bincang-bincang kita. Jadi apa yang terjadi, pemberitaan yang masif, yang tudingan-tudingan selama ini yang membuat chaos informasi tadi dikatakan Bang Rumana, yaitu yang sangat merugikan buat Iya, bangsa, betul. buat negara. Gitu. Jadi yang kemudian perlu menjadi pengingat bagi kita, bagaimana kita bisa menghargai karya anak bangsa sendiri. Betul. Itu Dan tentu banyak saja hal-hal yang negara. bisa dicontoh ya. Negara tuh harus hadir lah. Oke, selamat pagi pada semua sahabat Indonesiaku. Thank you, terima kasih.